Pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian memberikan informasi tentang AKDR. Jadi AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Yang tersedia di Indonesia adalah Komperti. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertelur. Keuntungan untuk AKDR memiliki efektivitas yang sangat tinggi, yaitu 99,4 sampai 99,8%. Efektif segera setelah pemasangan dan memiliki proteksi sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal dengan Komperti. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu perdarahan. Ada bercak perdarahan antar menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS, dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadinya infertilitas. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah ibu masih memiliki pertanyaan. Apakah dapat dimengerti? Lalu lanjut tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu. Tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, dan pola perdarahan haid. Riwayat paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, ataupun riwayat infeksi panggul, kemudian riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim ibu, kemudian akan dilepas di dalam rahim ibu, kemudian digunting benang yang tersisa sependek mungkin sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasikan kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri yang hebat. Kemudian tanyakan persetujuan ibu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu. Lalu siapkan alat dan bahan, ada AKDR, kemudian ada ring tang, kemudian tenakulum, ada sonde, kemudian spekulum cocor bebek, kapas bersih, kemudian ada gel, larutan antiseptik, piala ginjal sebagai wadah untuk alat dan bahan bekas pakai, kemudian ada handskun steril. Setelah itu, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan, lalu memakai handskun. Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Ganti handskun dengan handskun steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, dilihat apakah ada lesi kulit, massa atau discharge dari vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian, lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, kemudian dari bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar scan dan Bartolini pada arah jam 5 sampai jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau atau discharge dari vagina. Kemudian lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang vagina pasien. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak menimbulkan nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan masukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan komisura posterior, tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks. Visualisasi apakah porsiot terlihat atau tidak.
Setelah porsi terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau porsi licin. Lihat OUE, apakah terbuka atau tertutup. Lihat apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, darah, atau eksudat, dapat dibersihkan agar visualisasi porsi dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendurkan sekrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia mayor dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dari sisi atas, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus, ibu jari lurus ke atas, dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi dan konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor, pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada dalam vagina, angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian, ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat dilakukan pemeriksaan retrovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada cavum douglasi. Kemudian lepaskan dan bersihkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian masuk ke tindakan pra-pemasangan. Buka sebagian plastik penutup AKDR. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Kemudian masuk pada prosedur pemasangan AKDR, di mana sudah memakai sarung tangan steril yang baru. Kemudian ambil spekulum cocor bebek, lubrikasi dengan gel, kemudian masukkan ke dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian, jepit serviks dengan tenekulum secara hati-hati di arah jam 11 atau jam 1. Lalu masukkan sonde uterus dengan teknik no touch, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam cavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Setelah itu, keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde untuk menentukan posisi dan kedalaman cavum uteri. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenekulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas sampai terasa adanya tahanan. Lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenekulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenekulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Lepaskan spekulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, lakukan vulva toilet, kemudian meminta ibu untuk memakai celana kembali.
Kemudian rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian ajarkan ibu bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan juga kepada ibu apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping dan beritahu kapan ibu harus datang kembali untuk kontrol. Terima kasih.